Keterwakilan perempuan dalam partai politik di Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang memadai antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Walaupun sudah ada afirmasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, seperti dalam Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan keterlibatan perempuan di kegiatan politik minimal 30%. Minimnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik dapat dilihat dari 3 perspektif. Pertama, pendapat konservatif, di mana perempuan tidak layak atau tidak cocok di dunia politik karena dianggap politik adalah domainnya laki-laki. Pendapat ini juga mendukung budaya patriarki di Indonesia, dan tak jarang juga pelaku memuat berbagai kutipan dari ayat suci. Yang kedua, liberal progresif. Sejak awal kaum perempuan telah terlibat di dunia politik, semisal dalam agama Islam. Sejak munculnya agama Islam, kaum perempuan memang sudah terlibat dalam aktivitas politik. Hal ini berkaitan dengan mengamalkan Islam secara konferensif dan memuliakan perempuan. Ketiga, pendapat apologetis, di mana pendapat ini menyatakan bahwasanya ada waktu dan tempat perempuan boleh ikut campur, dan ada juga di mana waktu dan tempat perempuan tidak boleh ikut campur. Sekarang kita masuk ke statement opini. Kita akan fokus di 30%, minimal 30%. Menurut teman-teman, apakah minimal 30% itu sudah efektif? Menurut saya, jelas kurang efektif. Kenapa saya katakan kurang efektif? Karena menurut saya, 30% atau minimal 30% itu bisa saja mengundang segala bentuk kecurangan. Lalu, apakah segala bentuk kecurangan itu yang kita bilang sebagai kesetaraan gender dalam berpolitik? Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah opini saya. Apabila teman-teman tidak setuju dengan pendapat saya, silakan saja. Mengapa harus 30% atau minimal 30% untuk perempuan? Mengapa tidak 100% untuk laki-laki dan 100% untuk perempuan kesempatan untuk berkiprah di dunia politik? Bukankah politik membutuhkan orang yang mau dan berkualitas, bukan masalah kesetaraan? Orang-orang di dunia politik bisa kita katakan sebagai pemegang kendali sebuah negara. Kita kembali ke 30%, minimal 30% untuk perempuan. Bayangkan saja apabila suatu partai politik tidak mampu mencukupi minimal 30% tersebut. Apakah yang akan dilakukan oleh partai politik? Apakah mereka mengurungkan niat untuk berpolitik? Jawabannya jelas tidak. Mereka akan melakukan semua cara untuk memenuhi syarat tersebut. Dan mengapa selama ini banyak sekali berita yang menjelaskan bahwasannya sulit sekali bagi partai politik untuk memenuhi syarat tersebut. Siapakah orang-orang di 30% tersebut atau di minimal 30% tersebut? Jelas 30% atau minimal 30% itu adalah perempuan. Ada 2 kemungkinan mengapa mereka tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Yang pertama adalah minatnya dari perempuan yang kurang, dan yang kedua, tidak ada suara dari masyarakat untuk si perempuan. Saya tekankan, ini hanyalah opini. Apabila teman-teman tidak setuju atau tidak sependapat dengan saya, silakan. Lalu siapa yang salah? Siapa yang tidak mengambil kesempatan? Siapa yang tidak bisa mengambil hati rakyat? Dan ketika tidak ada orang yang mengisi 30% atau minimal 30% tersebut, yang terjadi adalah kecurangan. Bayangkan, yang dijadikan sebagai penggerak sebuah negara adalah orang yang sembarangan ambil. Bayangkan itu. Berbeda jika setiap gender memiliki 100% peluang untuk bergabung di politik. Tak peduli dia laki-laki atau perempuan, jika dia mau, 100% untuk dia kesempatan untuk berpolitik. Karena sekali lagi, politik butuh orang yang mau dan butuh orang yang berkualitas. Bisa ambil hati rakyat sih juga.
Mungkin penjabaran saya atau penjelasan saya tadi sulit dipahami atau teman-teman tidak mau memahami. Itu hak teman-teman. Sekali lagi, ini adalah pendapat atau opini. Jika teman-teman tidak setuju, silakan. Jika kebijakan ini tetap ada, bukan kesetaraan yang kita dapat, namun kecurangan. Perempuan ditambah politik sama dengan hanya memenuhi syarat. Finish.